Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyelami sebuah ramalan agung tentang Satrio Piningit, kesatria tersembunyi yang diyakini akan membawa kesejukan kembali ke dunia. Ramalan ini bukan sekadar cerita, melainkan sebuah pengingat bagi kita semua bahwa kesejukan sejati hanya bisa terwujud bila manusia saling mengasihi, saling menolong, dan saling menjaga satu sama lain. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah sebagai bentuk dukungan agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan pesan leluhur. Mari bersama kita sebarkan energi positif, agar semakin banyak yang terinspirasi oleh kisah kebijaksanaan ini. Selamat menyimak, semoga membawa pencerahan dan kesejukan di hati kita semua. Alam semesta selalu berbicara dengan caranya sendiri. Bumi yang kita pijak, langit yang menaungi, air yang mengalir, dan udara yang kita hirup bukan sekadar benda mati, melainkan bagian dari keseimbangan besar kehidupan. Namun, di zaman ini, keseimbangan itu sering terguncang. Panas bumi semakin terasa, bukan hanya karena matahari, tetapi karena hati manusia yang mengeras. Keserakahan, kedengkian, dan nafsu kuasa membuat bumi bergetar, seakan menahan tangis yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa di nurani yang masih murni. Ramalan leluhur pernah berbisik bahwa ketika manusia saling memusuhi, ketika bangsa tercerai-berai, dan ketika persaudaraan hanya tinggal cerita, maka dunia akan menjadi kering dan panas, meski hujan turun deras sekalipun. Inilah pertanda bahwa kesejukan sejati bukan berasal dari hawa, melainkan dari kasih sayang antar manusia. Dalam naskah-naskah kuno, disebutkan hadirnya sosok yang dikenal sebagai Satrio Piningit, kesatria tersembunyi yang bukan hanya datang dengan pedang dan kekuatan, melainkan dengan kelembutan hati dan kasih yang menyejukkan. Ia tidak serta-merta lahir dari istana megah, bukan pula dari darah biru yang diagungkan. Ia lahir dari kesederhanaan, tumbuh dalam kegetiran, lalu dipahat oleh penderitaan. Justru dari jalan panjang yang berliku itulah, ia belajar arti sejati dari kasih yang mampu menembus batas agama, suku, bahkan bangsa. Tanda kedatangannya bukan letusan gunung atau gemuruh petir, melainkan semakin kerasnya panggilan hati manusia yang merindukan kedamaian. Ketika rakyat kecil semakin menjerit, ketika keadilan kian sulit dicari, ketika kebenaran dibungkam oleh suara-suara palsu, maka itulah pertanda dunia tengah menunggu sosok yang mampu mengembalikan kesejukan. Satrio Piningit digambarkan sebagai seseorang yang berjalan di antara keramaian, tetapi tak dikenali. Ia menolong tanpa diminta, ia memberi tanpa mengharap balas. Kata-katanya sederhana, tetapi menyusup ke dalam jiwa yang gersang. Kehadirannya seperti embun pagi di padang yang kering, tak disadari datangnya, tetapi menyegarkan semua yang disentuh. Namun, kedatangannya tidak serta-merta membawa keajaiban instan. Sebab ramalan juga menegaskan bahwa kesejukan dunia hanya akan terwujud bila manusia sendiri mau membuka hati. Satrio Piningit hanyalah pemantik, penerang jalan, dan pengingat. Dialah yang menanamkan kembali benih kasih di tanah yang kering oleh kebencian. Tapi benih itu hanya akan tumbuh bila manusia menyiraminya dengan cinta dan menjaganya dengan keikhlasan. Kini, tanda-tanda itu mulai tampak. Banyak orang gelisah, banyak yang merindukan pemimpin berhati sejuk, bukan sekadar penguasa yang haus tahta. Suara-suara dari hati rakyat kecil kian nyaring, seakan bumi ikut menggemakan doa-doa mereka. Dan dalam doa itu, nama Satrio Piningit seolah terbisik kembali, mengingatkan bahwa akan datang masanya dunia menjadi sejuk bila kasih sayang kembali mengikat manusia. Dunia modern sering mengagungkan kekuatan fisik, teknologi, dan kekuasaan sebagai alat untuk menguasai.
Namun ramalan leluhur berbisik bahwa senjata sejati bukanlah pedang atau panah, bukan pula meriam atau bom, melainkan kasih. Inilah rahasia yang dibawa oleh Satrio Piningit, kesatria yang tidak bertarung dengan darah, melainkan dengan kelembutan hati. Kasih baginya bukan sekadar kata indah yang diperdengarkan, tetapi kekuatan yang hidup. Dengan kasih, ia mampu meruntuhkan dinding kebencian yang kokoh. Dengan kasih, ia bisa meluluhkan hati yang keras bagai batu. Dengan kasih pula, ia menyatukan manusia yang telah tercerai-berai karena ego dan ambisi. Dalam ramalan disebutkan bahwa ketika dunia penuh kebencian, kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Api yang dibalas dengan api hanya akan membakar semuanya. Maka Satrio Piningit hadir membawa kesejukan, sebagaimana air yang mampu meredam api. Kata-katanya bukan ancaman, melainkan penghiburan. Tindakannya bukan untuk menundukkan, tetapi untuk mengangkat yang terjatuh. Kasih sebagai senjata tidak terlihat secara kasat mata, namun daya gempurnya lebih kuat daripada senjata perang. Ia bisa menembus hati manusia tanpa melukai. Ia bisa menaklukkan musuh tanpa peperangan. Bahkan, orang yang semula membencinya, lambat laun akan luluh karena ketulusan yang ia berikan. Disitulah rahasia besar ramalan ini, dunia akan sejuk kembali, bukan ketika senjata berhenti ditembakkan, melainkan ketika kasih menjadi bahasa yang dipahami semua manusia. Namun, menjadikan kasih sebagai senjata bukan perkara mudah. Dunia sudah terbiasa dengan dendam dan kepentingan. Banyak orang yang menganggap kasih sebagai kelemahan, kelembutan sebagai tanda ketidakberdayaan. Tetapi Satrio Piningit membalikkan anggapan itu. Ia menunjukkan bahwa dibutuhkan keberanian besar untuk tetap mengasihi meski disakiti. Hanya jiwa yang kuat yang mampu tersenyum ketika dihina, dan hanya hati yang teguh yang mampu memberi ketika diremehkan. Kasih yang diajarkan bukan terbatas pada keluarga atau kelompok, melainkan kasih yang universal. Ia mencintai sesama manusia tanpa memandang asal-usul. Ia menghormati alam, hewan, dan bumi sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Dengan demikian, kasih tidak hanya mencairkan hati manusia, tetapi juga menyembuhkan bumi yang terluka karena keserakahan. Seperti tetesan air yang jatuh terus-menerus pada batu keras, kasih perlahan membentuk perubahan besar. Ia tidak terburu-buru, tetapi pasti. Kasih itulah yang menjadi inti dari ramalan, bila manusia saling mengasihi, maka dunia akan sejuk kembali. Hati yang saling terhubung akan menciptakan kedamaian yang tak tergoyahkan, bahkan oleh badai kebencian sekalipun. Maka senjata sejati Satrio Piningit bukanlah pedang atau tombak, melainkan hati yang penuh kasih. Inilah yang membuatnya berbeda dari kesatria lain dalam sejarah. Ia datang bukan untuk menaklukkan bumi, melainkan untuk menaklukkan hati manusia, dan dari situlah kesejukan dunia akan lahir kembali. Ramalan leluhur menyebutkan bahwa kehadiran Satrio Piningit bukanlah sebuah keajaiban yang berdiri sendiri. Ia tidak datang untuk mengubah dunia dengan satu sentuhan, melainkan membangunkan hati manusia yang tertidur. Sebab sesungguhnya, setiap insan telah memiliki cahaya kasih dalam dirinya, hanya saja tertutup oleh kabut keserakahan, iri hati, dan amarah. Dalam masa gelap perpecahan, Satrio Piningit hadir sebagai pengingat. Ia mengajarkan bahwa dunia tidak akan pernah benar-benar berubah jika manusia enggan mengubah dirinya sendiri. Seperti pohon yang berbuah, kesejukan dunia hanya mungkin lahir bila akarnya ditanam dalam tanah kasih sayang. Bila hati manusia masih dipenuhi benci, iri, dan dendam, maka buah yang lahir pun akan pahit dan merusak. Kebangkitan hati manusia adalah inti dari ramalan ini. Ia bukan sekadar cerita tentang seorang tokoh, tetapi tentang perjalanan seluruh umat manusia.
Satrio Piningit hanya menjadi pelita, sedangkan manusia sendirilah yang harus memilih untuk berjalan di jalan terang atau tetap terjebak dalam gelap. Dalam perjalanannya, ia tidak hanya berbicara kepada para pemimpin, tetapi juga kepada rakyat kecil. Ia menanamkan kesadaran bahwa kasih bisa dimulai dari hal-hal sederhana, menyapa dengan tulus, memberi tanpa pamrih, memaafkan dengan ikhlas, dan menolong meski hanya dengan tenaga kecil. Dari hal-hal kecil itulah, gelombang besar kasih akan lahir dan menyebar. Kebangkitan hati manusia juga berarti menumbuhkan kembali rasa persaudaraan. Perbedaan bukan lagi alasan untuk bermusuhan, melainkan peluang untuk saling melengkapi. Satrio Piningit selalu menekankan bahwa dunia menjadi indah justru karena keragamannya. Seperti taman yang penuh bunga warna-warni, kesejukan dunia lahir ketika semua perbedaan dipelihara dengan kasih, bukan dipaksa untuk sama. Ramalan juga menuturkan bahwa kebangkitan hati manusia akan ditandai dengan semakin banyaknya orang yang haus akan kedamaian. Mereka mulai lelah dengan pertengkaran, bosan dengan kebencian, dan ingin merasakan ketenangan sejati. Disitulah ajaran kasih menemukan jalannya. Bagai air hujan yang jatuh di tanah kering, kasih akan meresap dan menghidupkan kembali jiwa yang layu. Namun kebangkitan ini tidak datang tanpa ujian. Akan selalu ada pihak yang menolak, ada yang mengejek, bahkan ada yang berusaha menghalangi. Tetapi justru dari tantangan itu, kasih semakin teruji. Bagaikan emas yang dibakar api, hati manusia yang ditempa ujian akan menjadi semakin murni bila tetap memilih kasih di tengah kebencian. Pada akhirnya, kebangkitan hati manusia adalah jawaban atas doa panjang yang menggema dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadi harapan leluhur, bahwa suatu hari nanti, manusia akan kembali menemukan jati dirinya sebagai makhluk yang diciptakan untuk mengasihi. Dan ketika itu terjadi, dunia akan sejuk kembali, bukan hanya karena hadirnya seorang kesatria, melainkan karena manusia telah bersatu dalam kasih. Ketika kasih mulai bersemi di hati manusia, dunia perlahan berubah. Bukan lagi teriakan kebencian yang mendominasi, melainkan suara persaudaraan yang menggema. Ramalan leluhur menegaskan bahwa kesejukan dunia bukan hanya tentang udara yang segar atau langit yang cerah, tetapi tentang hati manusia yang damai. Saat hati damai, bumi pun ikut menenangkan dirinya. Dalam bayangan ramalan itu, dunia yang sejuk kembali tampak seperti sebuah taman besar. Manusia hidup berdampingan tanpa saling menyakiti, perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, dan perbedaan menjadi kekuatan, bukan sumber permusuhan. Anak-anak tumbuh dengan senyum, bukan dengan ketakutan. Orang tua menatap masa depan dengan harapan, bukan kegelisahan. Para pemimpin menuntun rakyat dengan kasih, bukan dengan ambisi. Satrio Piningit menjadi simbol kebangkitan itu. Ia bukan penguasa mutlak yang menaklukkan dengan kekerasan, melainkan pemimpin yang meneduhkan, bagaikan pohon rindang yang menaungi siapa saja tanpa pilih kasih. Dari kata-kata lembutnya, manusia kembali mengingat makna kehidupan. Dari tindakannya yang sederhana, manusia belajar bahwa kekuatan sejati ada pada ketulusan. Dunia yang sejuk kembali bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari perjuangan panjang manusia untuk melepaskan ego, menundukkan amarah, dan membuka hati. Satrio Piningit hanyalah penggerak, sementara manusia sendirilah yang menentukan arah perjalanan. Bila kasih dipelihara, kesejukan itu akan bertahan lama. Tetapi bila manusia kembali tergoda oleh keserakahan, kesejukan itu bisa hilang lagi, bagai embun pagi yang lenyap oleh panas matahari. Namun ramalan ini menyimpan optimisme. Disebutkan bahwa generasi baru kelak akan tumbuh dengan semangat kasih. Mereka tidak lagi mewarisi dendam, tetapi mewarisi perdamaian.
Mereka belajar dari luka masa lalu dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Dari situlah kesejukan dunia bukan hanya sesaat, melainkan sebuah peradaban baru yang berakar pada kasih sayang. Bayangkan sebuah dunia di mana tangan manusia lebih banyak dipakai untuk menolong daripada melukai. Di mana lidah manusia lebih sering mengucap doa dan pujian daripada hinaan. Di mana langkah kaki lebih sering menuju kebaikan daripada permusuhan. Dunia seperti itulah yang dimaksud ramalan ketika mengatakan, dunia akan sejuk kembali bila manusia saling mengasihi. Pada akhirnya, pesan besar ramalan ini bukan sekadar menunggu hadirnya seorang tokoh, melainkan mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kasih. Satrio Piningit hanyalah cermin yang memperlihatkan bahwa kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan. Dan ketika kasih benar-benar menjadi bahasa yang dipahami semua hati, maka dunia akan menemukan kesejukan sejatinya. Bumi akan tersenyum, langit akan cerah, dan manusia akan hidup dalam damai yang telah lama dirindukan. Inilah janji ramalan leluhur, janji yang akan nyata bila kasih dijadikan senjata dan persaudaraan dijadikan jalan.